nggak ada alasan lagi mundur ke belakang untuk kemudian kita menjadi terpuruk atau kembali ke masa lalu. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indradewi kembali hadir menyapa Sobat Healthies dalam program Talk and Care. Di episode kali ini kami akan membahas mengenai sosok inspiring sekaligus seorang leader pada masa kepemimpinannya banyak melakukan perubahan untuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Siapakah sosok yang kami maksud? Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini. Dr. Igusti Lanang Suartana Putra MM Mars, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar periode 2016-2021. Selamat sore Bapak. Selamat sore semua sahabat Healthies. Gimana kabarnya Bapak? Kabar baik, alhamdulillah sehat semua dalam keadaan baik dan berjalan seperti apa yang diharapkan. Alhamdulillah. Pertama-tama saya dulu mau mengucapkan welcome back to Hospital Tajudin Halid Makassar, betul, Bapak. Nah, Bapak kan datang dari Bali ke Kota Daeng ini tidak hanya untuk berbincang santai di studio podcastnya Tajudin Halid Makassar. Tadi juga sempat mengisi Bapak ya, mengisi agenda dalam rangka seminar tentang refleksi pengalaman membangun rumah sakit dalam pengabdian 34 tahun sebagai aparatur sipil negara. Oke Pak, sekaligus kami juga ingin mengajak berbincang santai sama Dokter Lanang ya, yang akrab disapa dengan sebutan Dokter Lanang. Nah, Bapak kan asli Bali ya Bapak ya. Kalau misalnya Bapak ke Makassar, yang paling dirindukan itu Pak, kulinernya kah atau tempat wisatanya Pak? Sebetulnya dua-duanya. Dua-duanya Bapak ya. Senang sekali. Tetapi memang kulinernya memang berbeda dengan yang lainnya. Berbeda yang lain. Walaupun di tempat lain ada, tetapi tidak sama. Tidak sama Pak. Kalau begitu Pak, apa perbedaannya Pak? Di Makassar pun walaupun banyak yang sama, tetapi belum tentu saya suka semua. Oke. Berarti ada daya tarik sendiri. Oke, siap Bapak. Kalau yang pertama tentu kalau kita urut ya prioritas iya, Bapak, iya. Tentu ikannya pasti segar. Jadi kalau pilih yang makan, pilih yang ikan, jenis-jenis ikan. Kemudian sekali-sekali, sebulan sekali coto Makassar, pasti nggak ketinggalan ya Bapak ya. Cotonya juga tertentu. Oh tertentu, oke. Itu coto yang di sebelah rumah sakit. Itu langsung. Amirkan ya. Oke, baik Bapak. Itu. Kemudian setelah itu baru pilihan yang lain. Pilihan yang lain, oke. Itu kalau dari jenis kulinernya. Bagaimana dengan tempat wisatanya Bapak yang ada di Kota Daeng ini? Wisata memang agak jauh nih. Kalau kita mau melihat satu tempat wisata dengan wisata yang lain kan agak berjauhan, beda dengan di Bali. Kalau di Bali kan paling jauh itu 2 jam. 2 jam Bapak ya. Yang lainnya berdekatan, sehingga satu hari bisa menjelajahi beberapa tempat. betul. Malino itu sesuatu yang indah. Kota bunga. Malino, cuacanya cocok dengan apalagi panasnya Makassar. Betul sekali Bapak. Jadi suka Malino. Jadi tempat refreshing ya Bapak ya. Kalau lagi mumet ngurusin rumah sakit ya pergi ke Malino. Sampai di Malino tambah mumet. Oke, baik Karena Bapak. macet biasanya. Baik Bapak. Nah, selain itu Bapak, bagaimana perasaan Bapak itu dikumpulkan satu ruangan dengan para sivitas hospitalia dan ditambah lagi dengan para purnabakti Bapak? Ya, bagi saya kan semua sahabat-sahabat saya, semua teman-teman saya, semua kerabat saya, dan semua merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun sebuah komunitas dan apalagi itu rumah sakit. Saya senang aja. Jadi, tetapi memang pilihan topik dan bicaranya ketika harus bicara untuk mereka semua dalam satu ruangan itu harus selektif. Tidak bisa dengan fokus dengan untuk bisa mempelajari satu pemahaman yang spesifik, karena mereka ada yang purnawira, sudah ada yang purnabakti, sudah sepuh dan sebagainya. Jadi itu saja sih seninya ini. Baik Bapak. Nah, Bapak kan diamanahkan sebagai leader. Pada waktu itu memiliki pegawai kurang lebih dari 500 orang ya Bapak ya? Pada saat itu sekitar 400-an. 400-an Bapak ya, oke. Hal yang pertama kali Bapak rasakan saat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar, apa yang Bapak rencanakan sejak awal melihat kondisi Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini Bapak?
Hampir seminggu saya merenung. Merenung Bapak ya? Cukup lama juga Bapak ya, seminggu merenung. Mencari inspirasi Bapak ya? Cari inspirasi ya, mau diapain ini. Karena kan kalau melihat karakter rumah sakit kusta, kan seperti halnya juga rumah sakit yang memang volume pasiennya sedikit, karena memang komunitas yang bisa memperoleh fasilitas itu kan juga terbatas. Yang sakit kusta terbatas. Terkesan dulu kan sepi ya. Sepi Bapak ya, oke baik Bapak. Sepi, orang yang datang nggak banyak, iya, baik. Yang melayani juga nggak banyak, gitu ya. Kadang-kadang nggak jelas juga. Apakah memang pasiennya nggak ada, atau memang dokternya nggak ada, atau pegawainya kemana gitu, nggak jelas. Sepi, jadi itu kita merenung dulu, melihat dulu ini sentuhannya seperti apa nantinya ini. Sehingga seringkali saya seharian itu saya jalan, ya. Keliling rumah sakit, melihat, sama dengan ilmu manajemen kan. Iya Bapak. Analisa situasi itu satu hal yang penting ya. Jadi kita analisis dulu situasinya seperti apa. Ketika kita dapat clue-nya, dapat sesuatu yang bisa dipakai sebagai satu pemicu. Ya kalau orang mau cari kericuhan kan cari pemicunya dulu, apa yang menjadi penyebab. Betul. Jadi setelah itu saya dapatkan itu. Ya udah, akhirnya mengalir begitu saja, dan membawa perubahan yang banyak untuk rumah sakit Tajudin. Perubahan kan memang teman-teman sendiri sebetulnya. Iya. Saya kan hanya mendorong ini saja. Nggak banyak sih, ya. Tapi berkat Bapak, mereka bersatu untuk bagaimana meningkatkan lagi kualitas pelayanan di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Karena ya mungkin yang paling itu kan sebetulnya sentuhan ini ya, sentuhan hati ya, nurani ya. Dan ini, karena kalau itu nggak tersentuh, itu sulit. Seberapapun karakternya nggak akan bisa berubah. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin dapat pasitnya. Kalau ininya apa bahasa kerennya, passionnya ya, iya. Passionnya kita dapat tadinya. Passionnya. Ya. Okay. Baik Bapak. Nah, tadi Bapak cukup curhat juga ya Pak Dokter Lanang ya. Oke, selain itu Bapak, di sini juga kan kita lihat Bapak, rumah sakit ini sangatlah luas dengan luas tanah kurang lebih dari 10.000 hektar. Tempat yang paling menjadi favorit Bapak di mana Bapak? Selain ruang kantor dan juga ruang rapat Bapak. Saya mungkin karena karakter saya sebagai orang Bali ya. Iya. Saya lebih suka ada di Taman Air Mancur itu. Yang patung singa itu ya Bapak ya. Jadi di situ saya mencari inspirasi sambil bengong, liatin taman, liatin ide Bapak itu langsung keluar semua ya Bapak ya. Karena saya pandangin itu pohon-pohon mangga yang paling banyak Bapak ya. Sudah besar, sudah tua, itu kan muncul inspirasi, ini minggu ini harus diapain. Oke. Dan ternyata juga Bapak memiliki sentuhan tersendiri bahwa pegawai itu ada kayak kegiatan ataupun rutinitas setiap Jumat. Oh, setiap hari Jumat ya Pak. Apa rutinitas yang dilakukan setiap pegawai sivitas Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini Bapak? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ketika saya merenung, saya dapatkan satu cara untuk bagaimana saya bisa merangkul teman-teman, dan saya kemudian bangkitkan mereka dengan hal yang sangat sederhana, dengan kebersihan dulu. Oke, menjaga Jadi kebersihan. Saya sentuh mereka, saya ajak untuk menjaga kebersihan, memelihara tanaman, kemudian tentu diawali dengan berolahraga karena esensi kita di hari Jumat kan olahraga biasanya. Oke, berarti ada senam sehat Bapak ya, dan itu masih sampai sekarang juga Pak terus ditekuni. Ya. Cuman cari instruktur yang menarik. Yang membangkitkan Bapak ya semangat para sivitas. Bisa setiap Jumat itu biasanya dirindukan untuk datang. Betul sekali Bapak. Datang. Setelah itu selesai senam, ini kita juga isi dengan, biasanya saya isi dengan hal yang sederhana, minum kacang hijau. Oh iya, selain sehat dirindukan juga kacang hijau makan ya, makan kacang hijau. Kemudian bubur ya Bapak ya. Identik selesai senam langsung makan bubur dan juga kacang hijau Bapak ya. Oke. Dari situ tujuan saya cuma satu, tujuan saya untuk
ini dulu mempererat silaturahmi dan komunikasi di antara mereka, kemudian saling komunikasi, saling sharing apa yang terjadi, apa yang ada masalah dan sebagainya itu. Dan juga menerima masukan-masukan Bapak ya, apa yang perlu diperbaiki lagi Bapak. Oke, selain itu Bapak, apa suka duka Dokter Lanang selama menjadi leader di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya Bapak? Hampir tidak ada dukanya kalau Hampir tidak ada dukanya Bapak ya? Karena saya senang berkolaborasi ya, jadi ketika ketemu teman, walaupun sudah di rumah, hari libur apa, seringkali saya panggil teman, panggil ngumpul ngobrol bareng Bapak ya. Ajak mereka pergi, ajak mereka jalan, kan mengisi waktu, dan kadang-kadang kan waktu itu juga pada akhirnya selesai dengan cepat dan besoknya sudah kerja lagi gitu. Nggak terasa 5 tahun. 5 tahun ya Pak ya, tidak terasa untuk Dokter Lanang ya Bapak ya. Iya. Dan tetap dan masih dirindukan ya. Pengen lagi balik dalam artian kan melihat perkembangan sejauh mana perkembangan dan sebagainya. Oke. Bapak tadi juga sempat menyinggung, Dokter Lanang menyinggung tentang karakter ya Bapak ya, karakter dari para pegawai di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar yang berbeda-beda. Nah, selama Bapak memimpin, apa tips dan juga trik menjadi pegawai agar senantiasa loyal dan mampu bersaing, berdiri sejajar dengan rumah sakit dengan memberikan pelayanan terbaik Bapak? Ya. Pertama, kita harus dekati mereka. Dalam artian jangan malah mereka dikucilkan atau malah dijauhkan dari komunikasi kita gitu. Baik. Jadi siapapun mereka, kan itu seringkali saya jalan keliling ya, melihat taman, melihat ini, manggil si A, si B. Tujuannya untuk itu, mendekatkan diri pada mereka. Karena saya jalan di poli, ya, jalan di atas, pokoknya jalan aja. Keliling, telusur Bapak ya. Itu saya menyapa mereka. Ketika kita dekat, yang mereka akan satu terbuka apa yang ada masalah, yang kedua mereka nggak jaga jarak dengan kita gitu. Jadi nggak ada jarak antara direktur atasan. Sehingga bisa lepas. Di samping itu yang kedua, saya juga seringkali juga mengajak mereka ke ruangan dirut. Ke ruangan dirut. Tujuannya apa? Ya itu tadi, bahwa ruangan itu bukan ruangan yang katakanlah dalam tanda petik yang eksklusif atau angker ya, atau harus ditakuti gitu ya Bapak ya. Setiap saat orang bisa mengadu untuk mengalirkan itu atau mencurahkan unek-uneknya Bapak ya. Baik. Sehingga apa yang mereka temui bisa mengalir dan sampai ke saya gitu. Jadi itu saja sih. Oke, baik sehingga Bapak, kita bisa tahu semua seperti apa teman-teman, seperti apa karakter mereka, dan kita membangunnya pun nggak sulit pada akhirnya. Karena sudah bergerak semua, sudah tahu. Oke, baik Bapak. Nah, selama Dokter Lanang ini memimpin, ada nggak hal yang ingin Bapak lakukan, tapi karena masa kepemimpinan Bapak sudah selesai, maka angan-angan itu tidak sampai terrealisasikan Bapak? Ya, ada 2 hal yang agak menghambat sebetulnya. Yang pertama karena COVID Bapak ya, oke. Jadi ambisi saya untuk membangun lebih cepat dan lebih membuat teman-teman lebih sejahtera dari sekarang, itu terhambat karena COVID. Oke, baik Bapak. Bukan karena masalah biaya atau apa, tapi komunikasi kita jadi terbatas. Kan pada saat itu nggak boleh saling bertatap muka, buka masker apa, jadi semua terhalang. Terus yang kedua, memang pada akhirnya kan ada beberapa ketentuan peraturan yang harus kita revisi dulu. Seperti zaman dulu, ketika kita sudah mampu memberikan kesejahteraan, sudah melewati apa yang kita capai, itu kita harus nunggu dulu bahwa ada aturan yang belum kita revisi, terutama dalam memberikan remunerasi dulu. Karena itu kan kita ajukan KMK dulu. Jadi KMK itu ternyata nggak mudah. Jadi perjalanan mengusulkan KMK baru hampir 3 tahun itu. 3 tahun ya Bapak ya, butuh proses yang panjang juga Bapak ya. Sampai saya pergi pun belum, tetapi begitu saya pergi, saya pindah, terbit KMK baru itu. Jadi ada hadiah juga untuk teman-teman. Cuman pada akhirnya nggak menikmati. Karena yang kita buat, kita usulkan, kita rancang bersama, kan saya sudah ada di tempat lain. Bapak. Sehingga terbitnya sudah dinikmati oleh teman-teman yang masih ada gitu. Saya kira semua masih ada ini ya, masih ada hikmahnya lah. Masih ada hikmahnya. Ada peninggalan paling tidak. Betul Bapak. Oke, selain itu Bapak, bagaimana membangun semangat jiwa para pegawai di Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar ini Bapak? Ya, teman-teman harus ini, di samping kita dekat, kita rangkul, pada akhirnya kan kita bisa ajak mereka
untuk melihat yang lain keluar. Di luar itu sudah maju loh gitu. Di luar itu sudah berlari seperti apa gitu. Sehingga kita bisa dorong, ngajak mereka, ayo masa kita kalah gitu. Kita harus berani. Gitu. Zaman dulu kan, ya mungkin sudah tahu juga Dek Putri kan, kita ajak ke Bali, kita ajak keluar, seringkali touring kemana kan, kemudian yang ikut pelatihan apa saya buka selebar-lebarnya sehingga mereka tahu dunia luar. Betul Bapak. Untuk mereka membuka inovasi dan ini ya pemikirannya, dari situ kemudian bisa kita dorong karena kita sudah dekat, dia sudah lihat keluar, ya kita tinggal dorong. Jadi ibarat kata ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, iya kan itu tujuan utama kan itu. Betul sekali Dokter Lana. Nah selain itu Dok, di sesi terakhir ini apa harapan untuk kemajuan dan perkembangan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar? Silakan Dokter Lana. Iya, terima kasih. Tentu pertama karena potensi kita luar biasa. Staf-staf kita sudah punya fondasi yang baik, SDM-nya punya juga. SDM yang dengan kompetensi dan kapasitas mereka sudah memadai, kemudian peluang untuk maju terbuka lebar, sementara persaingan juga demikian ketat. Dan tentu ini menjadi modal kita untuk maju terus ya. Apalagi ditambah dengan peluang-peluang dari sisi ketentuan peraturan yang dibuka oleh Pak Menkes. Sehingga itu yang bisa kita pakai untuk terus maju dan maju. Nggak ada alasan lagi mundur ke belakang untuk kemudian kita menjadi terpuruk atau kembali ke masa lalu. Betul sekali Bapak. Dan tadi saya sempat sampaikan juga bahwa mereka harus menguasai beberapa hal, menganalisis beberapa hal untuk satu tujuan bersama, yaitu kemajuan rumah sakit dan kesejahteraan kita bersama. Saya kira itu harapan. Saya yakin kita bisa. Kita bisa bersaing di era digitalisasi saat ini yang sesuai dengan tema materi Bapak yang tadi Bapak bawakan sebagai narasumber. Itu ya hanya sedikit cerita dari pengalaman panjang sebagai direksi di Rumah Sakit Vertikal. Oke Bapak. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Dr. I Gusti Lanang Suartana Putra MMR sudah hadir bersama kami di studio podcast untuk menyapa dan memberikan banyak sekali edukasi dan manfaat untuk Sobat Healthies. Dan Sobat Healthies, itulah tadi perbincangan saya dengan narasumber kami pada hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus program kami Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Healthy. Terima kasih Putri, terima kasih Sobat Healthy semua.